Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan kembali lagi bersama saya di Bible Bee Channel. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari? Saya berdoa kiranya kita semua selalu dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan dan juga diberkati Tuhan dalam segala hal. Puji Tuhan, hari ini saya akan memutarkan satu video tentang kesaksian seorang pemuda yang mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, yang tentunya bahwa dia di kepercayaannya sebelumnya dia adalah seorang Muslim yang sangat taat karena dia adalah dari keturunan Aceh, dari keturunan Arab, dan juga dia ada juga keturunan Batak dan juga Jawanya. Yang pastinya ketika dia dari keturunan Aceh dan Arab, berarti dia adalah seorang Muslim yang sangat taat kepada agamanya seperti itu, dan dia rajin mengaji, rajin sholat, dan belajar tentang agamanya. Tapi yang menariknya lagi, dia mengambil keputusan percaya kepada Tuhan Yesus bukan dengan cara bukan dengan suatu kebetulan. Ya, sebelum kita membahasnya lebih lanjut, saya akan membacakan kepada kita semua dari Yohanes pasal 15 ayat 16 yang berbunyi demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ayat firman Tuhan ini menjadi dasar bagi kita di mana kita tahu bahwa bukan kita yang memilih, tetapi Tuhanlah yang memilih kita untuk datang kepada Dia, seperti itu. Sama seperti seorang pemuda ini, dia adalah seorang Muslim, dia taat kepada kepercayaannya, tetapi Tuhan menarik dia dengan cara yang sangat luar biasa. Ketika dia datang ke rumah neneknya, dia melihat ada gereja di situ, dan dia melihat orang yang beribadah di gereja itu dengan penampilan yang tidak biasa seperti itu, dengan rapi seperti itu, dan juga dia melihat orang memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Dari situlah ada ketertarikan sampai dan juga bukan suatu kebetulan, dia mendengar khotbah di TV seperti itu, dan itu membuat dia penasaran hingga pada akhirnya dia mencari tahu tentang firman Tuhan itu, siapa Yesus itu, siapa yang tentang firman Tuhan yang dia dengar itu, dan juga Tuhan memakai orang lain juga untuk membawa perempuan ini mengenal lebih dalam lagi tentang dia, seperti itu. Dia dikenalkan dengan seorang lelaki yang sudah percaya, dan dari situlah dia bertanya dan juga dia belajar banyak hal tentang Tuhan Yesus, sampai pada akhirnya dia memutuskan untuk percaya dan juga dia mau dibaptis, seperti itu. Dan tentunya pasti ada tantangan, pasti. Jadi Bapak Ibu, mari kita saksikan video ini, kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, shalom. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Anissa Puspasari Hasibuan. Seperti namanya ya, Al-Qur'aniyah sekali, Anissa. Saya dari 4 bersaudara, dan saya adalah perempuan satu-satunya. Saya itu keturunan ada Acehnya, ada Arabnya, ada Bataknya, terus ada Jawanya juga ya. Tapi kayaknya kalau di saya lebih kental ke Jawanya kayaknya, karena muka saya dibilang nggak ada Batak-Bataknya katanya. Tapi nada dan bicara saya tuh macam orang Batak, ya campur-campur lah ya pokoknya. Dan saya dibesarkan dari keluarga Muslim yang terbilang taat. Sedikit cerita, orang tua saya, bapak saya jenggotan ya, terus celananya juga atung ya kan, seperti orang-orang di luar itu. Terus ibu saya juga berjilbab, mereka juga rajin sholatnya gitu.
Dan dari kecil ya saya memang dididik sebagaimana seorang muslim. Sholat 5 waktu dan ngaji gitu kan. Keluarga saya semuanya itu muslim. Ada beberapa memang yang non, tapi itu keluarga jauh, bukan keluarga inti. Keluarga inti saya sendiri semuanya muslim. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Saya anak pertama dari 4 bersaudara dan saya perempuan satu-satunya. Itu berat banget. Itu berat banget. Karena apa ya? Anak paling tua kali ya, berasa jadi kayak aduh beban banget. Dan saya ngejalanin semuanya sebagai seorang muslim ya, saya jalanin gimana normalnya aja sih. Oke, sampai akhirnya di tahun 2000 berapa ya, aku lupa. Aku kayak kelahiran 92 bulan Oktober. Jadi di aku kelas 1 SMP kalau nggak salah. Kelas 6, kelas 1 SMP itu aku sudah mulai tertarik. Pertamanya gini ya, kebetulan rumah nenek itu dekat sama gereja. Terus aku sering lewat, jadi gereja sama masjid itu dempetan. Terus aku sering lewat, karena setiap weekend pasti ke rumah nenekku. Aku sering lewat dan aku ngeliat kayak, kok mereka ibadah, tapi kok rapi banget ya? Rapi, ada yang pakai dress, segala macam. Apa sih sebenarnya yang mereka lakuin di dalam? Pertamanya itu. Terus kok rapi-rapi banget gitu, kok cantik-cantik banget, kok cakep-cakep banget gitu kan. Terus aku nggak sengaja aku lihat salah satu acara khotbah di TV, di salah satu stasiun TV. Di situ pendetanya satu itu orang luar, terus yang satu lagi itu penerjemahnya. Aku suka dengerin gitu, tapi memang aku ngedengerinnya nggak lama karena kan itu pagi-pagi dan kakekku saat itu almarhum masih ada. Dia tuh subuh udah bangun, udah sholat, udah keluar, udah ngapain, udah aktivitas gitu ya. Sedangkan aku masih nonton TV. Terus aku buka dong TV, aku nyalain TV-nya, aku lihat sekelebat gitu. Itu satu kali. Aku makin penasaran sampai aku nggak tahu, mungkin kayak jalan-jalan Tuhan aja gitu ya semuanya. Aku makin penasaran dan aku tanya-tanya gitu sama teman-teman aku. Aku sekolah kebetulan di negeri dari SD sampai SMA. Jadi teman-teman yang non Muslim itu terbilang sangat sedikit ya, mungkin nggak kayak teman-teman di swasta yang lain, di negeri yang lain. Tapi teman aku di SMP tuh sedikit banget yang Muslim. Jadi kalau ada sesuatu yang aku bingung, aku tanya, makna bintang di pohon Natal tuh apa sih gitu. Aku suka nanya kayak gitu. Terus oh ya, karena aku merasa masih gitu, masih penasaran nih ada apa lagi nih yang bisa aku tanyain. Bukan saat itu, bukan untuk membandingi, tapi kayak nggak tahu kenapa kayak lebih penasaran aja. Terus itu di kerja waktu itu aku iya, jadi kayak sampai akhirnya di 2016 kebetulan nggak tahu, mungkin kayak jalan-jalannya kali ya Pak ya, aku dikenalin dengan seorang laki-laki. Dia turunan Batak juga. Aku dikenalin sama dia, terus ternyata dia adalah seorang anak Tuhan gitu. Aku dari situ tanya-tanya, aku penasaran gitu kan. Sampai akhirnya aku di 2017 memutuskan untuk oke, baik. Aku convert di tahun 2017. Beda bulan aku langsung baptis. Setelah itu jalan sampai dengan hari ini. Puji Tuhan, kesaksian yang sangat luar biasa, yang tentunya kesaksian yang memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari dan juga saya. Bapak Ibu, kesaksian ini
mengingatkan kita bahwa ketika Tuhan sudah memanggil, memilih kita, mau sekeras apapun hati kita, mau bagaimanapun caranya kita tidak mau percaya, Tuhan akan tetap menangkap kita dengan caranya. Seperti perempuan ini, dan ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, itu bukanlah suatu kebetulan. Pasti itu adalah merupakan cara Tuhan untuk membawa perempuan pemuda ini untuk datang kepada Dia, seperti itu. Dan pastinya dari kesaksian ini juga mengingatkan kita, mengajarkan kita bahwa panggilan Tuhan itu adalah panggilan yang sangat luar biasa, yang patut kita syukuri bahwa tidak semua orang Tuhan panggil, tidak semua orang bisa membuka hatinya untuk percaya kepada Tuhan Yesus seperti itu. Dan juga saya mau membacakan kepada kita semua dari Matius pasal 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa tentu ketika kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, pasti akan ada tantangannya dalam kehidupan kita. Ketika kita mengambil keputusan untuk percaya, perjalanan hidup kita pastinya tidaklah akan berjalan dengan mulus. Pasti ada tantangan. Pasti, seperti yang dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Artinya bahwa ketika kita sudah memilih mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, apapun itu tantangannya, kita harus pikul itu semua. Dan kita harus siap untuk segala hal. Kita harus siap untuk kita ditolak. Kita harus siap untuk kita dihina, kita harus siap untuk kita dicaci maki, bahkan kita harus siap untuk kita dianiaya. Tetapi saya mau katakan kepada kita semua bahwa seberat apapun jalan hidupmu ketika kamu memilih Tuhan Yesus, percayalah, Tuhan ada bersamamu. Tuhan selalu menyertaimu. Bahkan Tuhan selalu memberi penghiburan dan menguatkan kita semua. Tuhan tidak akan membiarkan hidup kita menderita. Tuhan tidak akan membiarkan itu karena kita adalah anak Allah yang dipilih Tuhan. Yang pastinya bahwa ketika kita sudah memilih Tuhan, masalah tetap ada, tantangan tetap ada, tetapi penyertaan Tuhan juga ada untuk kita seperti itu. Kenapa kita harus menghadapi masalah? Kenapa kita harus mengalami tantangan? Karena tanpa itu semua iman kita pasti tidak akan bertumbuh, saudaraku. Iman kita akan tetap di situ saja. Tetapi ketika ada tantangan, ada pergumulan, ada masalah, disitulah iman kita diuji. Tuhan melihat seberapa kuat iman kita, seberapa besar iman kita untuk kita bersandar kepada Tuhan, seperti itu. Biarlah kesaksian ini boleh memberkati kita semua, memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari dan juga saya, dan juga memberkati mungkin saat ini ada orang yang belum percaya, yang belum mengenal Tuhan Yesus juga mendengar, dapat memberkati kita semua. Dan mari kita sebagai orang percaya terus menjadi berkat, menjadi teladan bagi saudara-saudari kita seiman, bahkan saudara-saudari kita yang tidak seiman dengan kita. Biarlah kehidupan kita boleh mencerminkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, baik dalam perkataan, tingkah laku, perbuatan kita menjadi berkat. Biarlah kita semua bisa membawa damai, membawa dampak bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudari, sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang selalu mendukung channel ini. Kiranya channel ini juga semakin hari semakin terus berkembang dan juga terlebih lagi dapat memberkati banyak orang. Bagi teman-teman Bapak Ibu saudara-saudari yang belum subscribe, silakan di subscribe
komen, like, dan di-share biar video ini semakin tersebar dan juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.